Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Pada hari ini kita akan menyampaikan public expose paparannya sampai dengan kuartal ketiga pada tahun 2022 ini. Memang pada hari ini kita masih menggunakan metode yang virtual karena memang kami melihat sekarang ada tren kenaikan sehingga kita belum bisa offline untuk mengadakan paparan public expose. Hari ini kita juga akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan daripada perusahaan yang nanti juga akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Dalam hal ini akan menyampaikan paparan mengenai kinerja daripada PT Metropolitan Land. Untuk itu nanti setelah paparan mungkin akan ada pertanyaan, dan untuk mempersingkat waktu saya pikir mungkin bisa dimulai oleh Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Anhar. Selamat siang Bapak Ibu, para shareholder, rekan-rekan media, dan para stakeholder lainnya yang terhormat. Siang ini saya akan memaparkan mengenai profil dan kinerja perusahaan PT Metropolitan Land Tbk. Agenda kita yang pertama adalah pemaparan profil perseroan, kemudian kinerja keuangan, selanjutnya portfolio proyek, proyek yang sedang berjalan, proyek dalam konstruksi dan akan datang, serta hal lainnya. Mengenai Medland, PT Metropolitan Land Tbk didirikan pada tanggal 16 Februari 1994 yang merupakan bagian dari grup Metropolitan. Medland menjadi perusahaan publik dengan tiker kode MTLA pada Juni 2011. Medland merupakan perusahaan pengembang properti yang berfokus pada kelas menengah, memiliki 7 proyek perumahan di lokasi yang tersebar di Jabodetabek dan 11 proyek komersial yang mencakup pusat perbelanjaan, hotel berbintang, gedung perkantoran, dan apartemen. Struktur pemegang saham PT Metropolitan Land Tbk yang pertama adalah dari PT Ciputra Nusantara sebesar 15%, kemudian PT Metropolitan Persada Internasional sebesar 37,52%, serta publik sebesar 47,48%. Struktur perseroan, PT Metropolitan Land memiliki beberapa anak perusahaan yang membawahi beberapa proyek. Di antaranya yang langsung dengan dalam PT Metropolitan Land Tbk adalah proyek Medland Menteng dan Wisteria di Cakung, kemudian Medland Cilengsi, Metropolitan Mall Bekasi, Hotel Horizon Ultima Bekasi, M Gold Tower, dan Grand Metropolitan. Selain itu ada PT Metropolitan Permata Development mengembangkan Medland Puri, The Riviera at Puri, Medland Tambun Bekasi, Medland Hotel Bekasi, dan Plaza Metropolitan. PT Kembang Geria Cahaya membawahi Medland Transyogi Cibubur, Kaliana Apartemen Cibubur, Metropolitan Mall Cibubur. PT Fajar Putra Dinasti membawahi proyek Medland Cibitung dan Medland Cikarang. PT Sumber Tata Lestari membawahi Hotel Horizon Ultima Kertajati. PT Agus Nusa Penida membawahi Hotel Horizon Ultima Seminyak, Hotel Horizon Ume Suite and Villa Ubud. Kemudian Metropolitan Karya Deka Development membawahi Medland Cyber Puri. Kemudian PT Metropolitan Deta Graha membawahi Medland Hotel Cirebon. Kemudian PT Metropolitan Kertajati Development membawahi proyek Medland Kertajati dan beberapa anak perusahaan lainnya di bawah Medland. Dewan Komisaris dan Direksi, susunan Dewan Komisaris dipimpin oleh Ibu Junita Ciputra selaku Presiden Komisaris, kemudian direksi dipimpin oleh Bapak Anhar Sudrajat selaku Presiden Direktur. Segmen usaha dari PT Metropolitan Land Tbk itu terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama adalah pengembangan properti untuk dijual atau pendapatan penjualan atau development revenue. Itu terdiri dari proyek-proyek residensial, apartemen,
perkantoran, dan kondotel. Sedangkan pengembangan dan pengelolaan properti komersial itu menghasilkan pendapatan berulang atau recurring revenue itu dari commercial leasing berupa pusat perbelanjaan, apartemen, dan perkantoran, serta hotel. Selanjutnya masuk ke segmen kinerja keuangan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT Metropolitan Land Tbk memiliki beberapa risiko usaha. Yang pertama adalah perubahan kebijakan pemerintah dan regulator, pelemahan ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat, properti hunian bersifat tidak liquid yang berdampak pada arus kas perseroan. Perseroan bergantung pada kontraktor dalam menyediakan berbagai macam jasa. Prospek pertumbuhan di masa mendatang dapat terpengaruh jika perseroan tidak mengidentifikasi dan mengakuisisi proyek pada harga yang tepat. Kondisi makro di ekonomi di 2022, yang pertama kita pahami bersama adanya konflik Rusia dan Ukraina, itu menyebabkan inflasi, kemudian juga kenaikan suku bunga. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga 2022 sebesar 5,72% year on year, yang meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal 2 2022 sebesar 5,44% year on year. Ini merupakan berita baik di tengah adanya dinamika dari kondisi politik dan ekonomi. Kemudian tingkat inflasi pada September 2022 tercatat sebesar 5,95% year on year, serta suku bunga BI rate atau BI 7 days repo rate sebesar 4,25% sampai dengan September 2022. Berikut adalah kinerja keuangan. PT Metropolitan Land Tbk mencatatkan pendapatan sebesar 995 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar 596 miliar rupiah pada Q3 di tahun masing-masing. Ini secara year on year meningkat, terdapat peningkatan sebesar 67%. Laba operasional itu 276 miliar pada Q3 2022 atau secara year on year meningkat 33% dari tahun sebelumnya, yaitu 207 miliar rupiah. Untuk laba kotor, Medland mencatat laba 497 miliar dari tahun sebelumnya 326 miliar pada Q3 masing-masing tahun. Selanjutnya laba bersih pada tahun Q3 2022 perseroan mencatat 269 miliar dibanding Q3 tahun 2021 sebesar 202 miliar. Pendapatan ini di breakdown menjadi dua, yaitu development revenue dan recurring revenue. Development revenue mencatatkan proporsi sebesar 68% dibanding recurring revenue sebesar 32%. Kontribusi pendapatan dari development revenue dihasilkan yang terbesar adalah dari Medland Puri dan Rivera sebesar 27%, diikuti Medland Cilengsi 21% dan Medland Cibitung 19%. Sedangkan pendapatan berulang bagian besar dihasilkan oleh shopping mall sebesar 63%. Berikutnya adalah portfolio proyek. Proyek Medland tersebar di beberapa daerah di Jabodetabek, kemudian di Jawa Barat, dan di Bali. Ya. Untuk resident project, Medland memiliki 7 residential project, lebih banyak di Jabodetabek, kemudian 8 commercial project, 2 apartemen dan office,
Kemudian yang sedang dalam pembangunan atau under construction ada satu, yaitu Horizon Ume Suite dan Villa Ubud. Kemudian proyek yang akan datang adalah Medland Kertajati dan Medland Cikarang. Total land bank yang dimiliki oleh perseroan adalah 1.222 hektar dari total project size-nya, dan yang remaining net sellable area atau yang tersisa yang bisa dijual adalah 434 hektar. Terdiri dari project Medland Menteng dan Wisteria, itu total size projectnya 139 hektar, dan remaining net sale areanya adalah 36 hektar. Medland Puri dan Rivera total project size 62 hektar, dan tersisa 7 hektar yang dapat dijual. Kemudian Medland Cyber total project size 63 hektar, dan net sellable area 26 hektar. Medland Tambun total project size 37 hektar, dan net sellable area 1 hektar. Medland Transyogi total project size 135 hektar, dan net sellable area 46 hektar. Medland Cilengsi 134 hektar, dan net sellable area 10 hektar. Medland Cibitung total size projectnya 226 hektar, dan net sellable areanya adalah 91 hektar. Medland Cikarang total project size 160 hektar, dan net sellable area 83 hektar. Dan Medland Cikarang, Medland Kertajati 266 hektar, dan net sellable areanya 133 hektar. Proyek yang sedang berjalan pada saat ini dimulai dengan proyek residensial. Pertama adalah Medland Menteng, berlokasi di Cakung, Jakarta Timur. Di dalamnya juga ada proyek joint operation dengan Capelland, yaitu Wisteria. Dengan total luas proyek 139 hektar, dan net sellable areanya 36 hektar, dengan harga 1,7 miliar hingga 4,4 miliar. Selanjutnya Medland Puri, di kawasan Karangtengah, Puri, Tangerang, Cipondoh. Dalamnya juga ada joint operation kerjasama dengan Capelland juga, di Rivera, yang sudah habis terjual. Total luas proyek di 62 hektar, dengan sisa net area 7 hektar, dengan harga jual 1,6 miliar dan hingga 6,1 miliar. Selanjutnya, Medland Cyber Puri, berlokasi di sebelah atau berdekatan dengan Medland Puri, lokasi di Cipondoh, Tangerang, dengan total luas proyek 63 hektar, net sellable areanya 26 hektar, dengan harga range-nya dari 2,4 miliar hingga 4,4 miliar. Selanjutnya Medland Tambun Bekasi di Tambun, dengan total luas proyek 3,37 hektar, net sellable areanya 1 hektar, dengan harga sekitar 834 juta hingga 2,2 miliar. Selanjutnya adalah Medland Transyogi Cibubur di Cilengsi, Bogor. Total luas proyek 135 hektar, dengan net sellable area 46 hektar, harga per unit 863 juta hingga 2 miliar rupiah. Berdekatan dengan Medland Transyogi Cibubur ada Medland Cilengsi, ya, dengan total luas proyek 134 hektar dan net sellable areanya 10 hektar dengan harga per unit 730 juta rupiah hingga 1,8 miliar rupiah. Dan di Cibitung ada proyek Medland Cibitung dengan total luas proyek 226 hektar, net sellable areanya 91 hektar, dengan harga per unit 544 juta hingga 975 juta rupiah. Selanjutnya ada proyek apartemen dan perkantoran, ini sudah berjalan, ya.
Yang pertama M Gold Tower di Bekasi Barat dengan luas lahan 4.135 meter persegi dengan 16 lantai, ya. Kemudian juga Kaliana Apartemen lokasi di Medland Transyogi Cilengsi Bogor dengan luas tanah 3.170 meter, ya, dan luas bangunan 24.820 meter persegi dengan jumlah lantai 22 lantai dan jumlah unit 510 unit. Selanjutnya adalah properti komersial kami, yaitu Medland Metropolitan Mall Bekasi, lokasinya di Bekasi Barat dengan luas lahan 3,5 hektar, kemudian luas bangunan gross 98.755 meter persegi dan net leasable area-nya 47.000 meter persegi, ya. Dengan tingkat hunian 97%. Berdekatan dengan Mall Metropolitan Bekasi ada Grand Metropolitan berlokasi di Bekasi Barat juga, dengan lokasi tanah luas tanah 2,5 hektar dengan luas bangunan gross 125.000 meter persegi kurang lebih, net leasable area-nya 51.000 meter persegi dengan tingkat hunian 93%. Selanjutnya adalah Metropolitan Mall Cibubur, berlokasi di Cilengsi Bogor dengan luas tanah 3,3 hektar, luas bangunan 49.000 meter persegi gross, net leasable area-nya 27.000 meter persegi dengan tingkat hunian 92%. Selanjutnya adalah unit hotel. Kita memiliki 5 unit hotel atau 5 properti hotel. Yang pertama adalah Hotel Horizon Ultima Bekasi, berlokasi di Bekasi Barat dengan total lantai 16 lantai, terdiri dari 266 kamar dan 31 ruang rapat. Tingkat hunian rata-rata saat ini adalah 65%. Kemudian Hotel Horizon Ultima Seminyak Bali, berlokasi di Seminyak Bali dengan total lantai 4 lantai, 154 kamar, ya, dengan tingkat hunian hingga saat ini 43%. Horizon Ultima ini baru mulai recover sejak masa pandemi yang menyebabkan hotel terpaksa harus ditutup dulu sementara waktu. Jadi sampai saat ini okupansi berangsur naik. Selanjutnya hotel yang terbaru adalah Hotel Horizon Ultima Kertajati, berlokasi di Kertajati, Jawa Barat, dekat Bandara Kertajati, di atas lahan seluas 1 hektar, dengan total luas lantainya 8 lantai dan 124 kamar. Ini merupakan tahap pertama dari pembangunan hotel itu yang nanti ditargetkan sekitar 200 kamar. Kemudian memiliki ruang rapat 4 ruang rapat, dan saat ini mencatat tingkat hunian 42% dari saat soft opening bulan Desember tahun 2021 lalu. Ini merupakan satu hal yang awalan yang bagus juga, karena di bulan November ini akan mulai dilakukan digunakan sebagai tempat embarkasi keberangkatan umroh embarkasi Jawa Barat. Ini merupakan berita bagus sehingga dapat terus meningkatkan okupansi dari hotel kami. Selanjutnya adalah Medland Hotel Bekasi yang berlokasi di Tambun, Bekasi, di atas lahan seluas 5.000 meter. Total lantai 6 lantai dengan jumlah kamar 75 unit kamar dan 4 ruang rapat. Hotel ini
tergabung ataupun beroperasi bersamaan dengan Plaza Metropolitan yang berada tepat di depan hotel. Plaza Metropolitan ini juga mencatatkan tingkat hunian 90% dan untuk hotel 51%. Selanjutnya Hotel Medland Hotel Cirebon berlokasi di Cirebon, Jawa Barat dengan luas tanah 1.148 meter, total lantai 8 lantai dan 1 mezanin dengan total kamar 98 kamar dan 4 ruang rapat. Hingga saat ini Medland Hotel Cirebon mencatatkan tingkat hunian 78%. Selanjutnya adalah proyek yang sedang dalam konstruksi dan akan datang. Yang saat ini sedang dalam konstruksi, kami siapkan untuk buka tahun depan adalah Horizon Ume Suite and Villa Ubud, berlokasi di Ubud, Bali, dengan luas lahan 1,7 hektar, total unit villa 59 unit, dan total unit kamarnya 21 kamar. Selanjutnya adalah Medland Kertajati. Ini di lokasi di mana kita tadi membangun dan mengoperasikan Hotel Horizon Ultima Kertajati. Medland Kertajati akan berdiri akan dibangun di atas luas lahan 266 hektar. Kemudian selanjutnya adalah Medland Cikarang, berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Lokasi ini juga berdampingan dengan proyek kami yang telah ada, yaitu Medland Cibitung. Total luas lahan di proyek Medland Cikarang adalah 161 hektar. Selain kegiatan bisnis yang berkaitan dengan properti, development, dan operation, kami juga peduli dengan masyarakat yang berada di dekat lokasi proyek maupun yang di luar proyek. Untuk itu kami merasakan bahwa kegiatan kami ini perlu mendapat dukungan dari semua stakeholder, sehingga kami harus juga memperhatikan stakeholder itu sebagai bagian dari keberadaan proyek-proyek kami. Dalam kegiatan corporate social responsibility, Medland banyak melakukan kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk kesehatan diantaranya adalah program donor darah yang berlangsung secara rutin per 3 bulan sekali, keliling di tiap lokasi proyek perumahan ataupun proyek komersial kami. Kemudian selama pandemi, kami mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi dengan menyediakan ruangan atau lokasi untuk program vaksinasi bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek ataupun masyarakat luas pada umumnya. Kemudian selain itu kami juga melakukan kegiatan bantuan sosial, pemberian sembako, bantuan filantropi untuk korban-korban bencana dan sebagainya. Kemudian untuk di bidang olahraga, kami mendukung kemajuan prestasi atlet di bulu tangkis dengan berperan dalam organisasi PB Jaya Raya Medland. Ini menjadi sasana atau sanggar atlet satelit dari PB Jaya Raya yang telah berdiri sebelumnya. Demikian presentasi dari PT Metropolitan Land Tbk.